Selamat datang di video ini. Saya Azlan, mahasiswa tahun keempat Arsitektur di Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan progres tugas akhir saya yang berjudul Stasiun Kabel Kar di Desa Wisata Towale dengan pendekatan ekonomi sirkular, Agriculture of Rural Meridian. Desa Towale yang terletak di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah desa yang saya tempati selama 50 hari dalam rangka kuliah kerja nyata. Saya tergabung dalam tim KKN PPM UGM Bulava Donggala, serta berkolaborasi bersama tim KKN tematik Universitas Tadulako Buya Sabe pada bulan Juli hingga Agustus 2025 yang lalu. Desa Towale bukan sekadar desa biasa. Desa ini terdapat dalam jajaran 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Bagaimana tidak, desa ini kaya dengan keindahan pantai, pengrajin tenun, dan tentunya kuliner tradisional. Desa ini juga dikenal dengan tradisi tahunan memandikan emas, Modiu Bulava Mpongeo. Namun, kami mengamati bahwa hanya objek-objek wisata pantai di bagian utara desa yang ramai dikunjungi wisatawan, berbeda dengan potensi kerajinan tenun dan kulinernya. Kesenjangan daya tarik ini diperparah dengan aksesibilitas desa. Daya tarik kerajinan tenun serta kuliner tersimpan di permukiman yang terkonsentrasi di bagian selatan desa. Bagian selatan ini lebih strategis karena dilalui jalan Trans Sulawesi. Sementara itu, objek wisata alam justru berada di bagian utara desa yang memiliki hambatan akses berupa tanjakan terjal serta jalan sempit. Wisatawan akan kesulitan mengakses pantai dari bagian selatan desa, apalagi jika menggunakan kendaraan roda 4. Akibatnya, wisatawan yang kebanyakan berasal dari arah kota Palu lebih memilih jalan kecamatan dengan akses yang lebih layak. Namun, persimpangannya tidak berada di Desa Towale. Peluang ekonomi dari daya tarik kuliner serta kerajinan tenun di Desa Towale terlewati. Muncullah gagasan untuk menyambungkan bagian utara dan selatan desa dengan moda transportasi yang bisa menjawab permasalahan geografis desa ini. Salah satu moda transportasi tersebut adalah kereta gantung atau cable car. Peningkatan infrastruktur pariwisata berkorelasi dengan peningkatan kunjungan yang berujung pada meningkatnya limbah di desa yang terhasil dari aktivitas wisata. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan tidak selalu merata sepanjang tahun. Ruang dalam infrastruktur pariwisata akan dipenuhi wisatawan ketika musimnya dan menyisakan ruang kosong di luar musimnya. Pendekatan ekonomi sirkular dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalkan limbah yang dihasilkan dari kegiatan wisata, serta memaksimalkan efektivitas penggunaan ruang serta material bangunan. Cable car sudah umum digunakan dalam pariwisata. Selain objek wisata yang dikelola dengan modal besar seperti Taman Mini, Ancol, wahana cable car juga ada di Kebun Teh Tambi Wonosobo yang dikelola oleh kelompok sadar wisata Desa Sikatok. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin cable car dapat diimplementasikan sebagai daya tarik dan promosi wisata di Desa Towale. Peran arsitektur dalam infrastruktur cable car adalah perencanaan stasiunnya. Cable car menawarkan pemandangan yang indah selama perjalanan. Namun, bagaimana dengan stasiun? Ini adalah tantangan untuk menciptakan pengalaman atraktif bagi pengunjung selama di stasiun maupun selama perjalanan. Selain itu, stasiun adalah titik perpindahan wisatawan dari moda transportasi pribadi atau umum menuju cable car. Desain stasiun harus mempertimbangkan integrasi ini. Untuk lebih memahami tentang mekanisme cable car serta bagaimana implementasinya dalam perancangan stasiun, saya telah berdiskusi dengan pihak pemasaran dari POMA, sebuah produsen cable car dari Prancis yang tergabung dengan High Technology Industries Group. Ekonomi sirkular merupakan model yang berupaya memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin. Prinsip dari ekonomi sirkular mencakup pengurangan limbah dan polusi,
menjaga produk dan material terpakai selama mungkin, dan meregenerasi sistem alam. Berbagai rumusan masalah dari konteks Desa Towale, fungsi stasiun kabel kar, serta teori ekonomi sirkular direspon dengan konsep acupuncture of rural meridian yang memiliki 3 prinsip. Prinsip pertama, alur narasi wisata dalam ruang transit yang berkesinambungan. Ada 2 strategi yang telah dilakukan. Strategi pertama, penempatan beberapa stasiun kabel kar yang menghubungkan bagian selatan dengan utara desa untuk menarik wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum agar ke bagian selatan terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan kabel kar. 3 stasiun tersebut adalah stasiun Lapangan Desa, stasiun Tanah Lei, dan stasiun Pusentasi. Stasiun Lapangan Desa berada di bagian selatan, dilengkapi dengan tempat parkir dan pemberhentian feeder Trans Donggala Oto Panjayo. Strategi kedua, pengaturan sirkulasi yang menempatkan program area tenun, kuliner, dan edukasi pengolahan limbah sebagai alur narasi yang berkesinambungan sebelum mencapai platform stasiun kabel kar. Stasiun Lapangan Desa dicirikan dengan tema antara rumah dan jerman. Wisatawan yang datang ke bagian selatan desa masuk stasiun melalui area showroom berbentuk pondok tenun Sow Pontan yang menarasikan suasana seperti di rumah. Kemudian, suasana berubah di area kuliner yang menarasikan suasana seakan-akan di Jerman, tempat nelayan menangkap ikan di tengah laut. Di stasiun ini, kuliner difokuskan pada olahan ikan. Stasiun Tanah Lei dicirikan dengan tema kehidupan agraris. Stasiun ini adalah stasiun tengah dan opsional bagi wisatawan untuk turun. Fungsi utamanya adalah sebagai pusat pengolahan limbah wisata yang telah diangkut dari 2 stasiun lainnya menggunakan kabel kar khusus logistik. Wisatawan yang turun di stasiun ini dapat melihat proses pengolahan limbah serta budidaya tanaman yang menggunakan pupuk hasil daur ulang limbah. Stasiun Pusentasi dicirikan dengan tema alam dan budaya. Stasiun ini adalah stasiun akhir. Setelah turun dari kabel kar, wisatawan melewati showroom tenun yang berbentuk melingkar dan menghadirkan suasana kontemplatif. Kemudian, wisatawan dapat memilih antara ke Sangganipa Resort atau menyeberang ke Pantai Pusentasi melewati area kuliner yang difokuskan pada olahan sagu dan sayuran. Prinsip kedua, pengolahan limbah mandiri dalam rute transportasi. Strategi pertama, integrasi area pengolahan limbah dengan platform kabel kar untuk kebutuhan transportasi logistik pengolahan limbah antar stasiun. Strategi kedua, menyediakan ruang untuk teknologi energi terbarukan, pengolahan limbah, dan budidaya yang saling berkaitan sebagai lanskap serta fasad bangunan. Teknologi Ecotech Garden memanfaatkan tanaman hias air untuk mengolah air limbah grey water secara biologis. Area budidaya tanaman pangan disediakan di setiap stasiun yang menggunakan pupuk hasil pengolahan limbah. Prinsip ketiga, sistem bangunan yang dapat diperluas dan dipersempit sesuai kebutuhan. Strategi pertama, menyediakan ruang fleksibel yang digunakan oleh wisatawan ketika jumlah kunjungan tinggi dan untuk budidaya ketika jumlah kunjungan rendah. Strategi kedua, menggunakan material dengan sistem sambungan yang mudah untuk dibongkar dan diaplikasikan kembali dalam jangka pendek serta jangka panjang. Demikianlah progres tugas akhir saya. Desain ini masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak agar desain ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton dan nantikan hasil akhir dari desain ini. Sampai jumpa.